Aziz. Saya alumni SDIT Saman Al-Farisi 2 angkatan 10. Nah, kita juga semua tahu bahwa kita masih berada di masa-masa pandemi ya. Sudah sekitar 1,5 tahun kita belajar online dari rumah, dan sekolah kita juga salah satu korban dari wabah pandemi ini. Jadi sekolah kita juga harus mengikuti sistem pembelajaran yang dianjurkan pemerintah, yaitu belajar online atau dari rumah. Nah, kalau pembelajaran online ini sendiri untuk ujian akhirnya kalau kelas 6 biasanya UN, kalau selama pandemi ini diganti dengan ASPD. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tips kepada kalian tentang cara sukses ASPD ala Zaki Lukman. Langsung saja kita masuk ke videonya. Tips sukses belajar yang pertama adalah banyak latihan soal. Untuk beberapa mata pelajaran latihan soal itu sangat penting ya, diperlukan gitu untuk mengasah keterampilan kalian dalam pembelajaran tersebut. Matematika contohnya, matematika kalau cuma dihafal saja tidak dipraktekkan dengan latihan soal seperti itu biasanya tidak akan bisa, karena matematika itu sebenarnya adalah tentang paham konsepnya dan tahu cara aplikasinya. Nah, kalau cuma paham saja ya biasanya tidak bisa ya. Jadi harus latihan soal, apalagi soal-soal hot yaitu yang biasanya tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada soal yang biasa. Jadi kunci yang pertama banyak latihan soal. Yang kedua, fokus pada satu hal saja. Mungkin kita sering menyambi pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain ya. Jadi sebenarnya ini tidak bagus untuk dilakukan karena konsentrasi kita akan terpecah kepada dua hal yang berbeda. Apalagi dalam pembelajaran daring seperti ini ya, dimana kita membutuhkan fokus itu dalam mengerjakan memahami materi, mengerjakan soal, atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran daring itu sendirilah. Nomor 3, banyak mereview soal tryout yang pernah dikerjakan sebelumnya, atau kalian belum pernah mengerjakan soal tryout, lihat yang beberapa tahun lalu atau lihat angkatan sebelumnya ya. Jadi ini bisa membantu kalian dalam meraba-raba istilahnya. Jadi ini soal ini tuh bentuknya seperti ini, habis langkah seperti ini harus ditambah, dikali atau diapalah gitu. Jadi dengan mereview atau melihat soal-soal tryout yang lalu, kita jadi punya gambaran tentang soal ujian yang bisa jadi keluar di ujian yang selanjutnya. Jadi mereview soal tryout yang lalu itu juga bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal atau ujian ya. Yang keempat, time management. Time management itu seperti pengaturan waktu ya. Jadi biasanya orang yang tidak menggunakan time managementnya dalam bekerja, biasanya bekerjanya lebih tidak beraturan ya. Misalkan kemarin jam segini dia makan, besoknya jam segini udah ngerjain apa gitulah. Jadi tidak beraturan seperti itu. Nah, kalau time management, kalau orang yang menggunakan time management ini biasanya kerjanya akan lebih teratur, dan biasanya orang yang menggunakan time management dengan tepat itu biasanya bisa mengejar deadline tugas ya yang diberikan dengan tepat waktu. Yang kelima, cari referensi soal mata pelajaran yang akan diujikan. Biasanya sekolah sudah menyediakan beberapa buku yang berisi latihan soal dan ringkasan materi ya. Tapi tidak ada salahnya jika kalian mencari sendiri, karena itu biasanya kalau mencari sendiri bisa lebih bervariatif ya. Jadi kalian bisa tahu ini saya pernah mengerjakan ini, jadi pas ujian kalian tidak bingung bila ketemu soal yang sama seperti yang pernah kalian kerjakan ya. Nah, kalau bentuk
referensi soal ini ada dua jenis menurut saya. Yang pertama secara berbentuk buku ya, jadi itu bisa kalian cari di toko buku sana banyak. Terus yang kedua itu berbentuk file ya, jadi seperti PDF gitu. Itu bisa kalian temukan di internet dan bisa kalian download lalu di print dan dikerjakan. Nomor 6, jangan malu bertanya. Jika kalian mengalami kesulitan atau kendala dalam menghadapi pembelajaran daring ini, jangan segan-segan untuk bertanya ya, karena jika pertanyaan kalian itu pendam dalam diri kalian sendiri, ujung-ujungnya kalian ya tidak menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi bisa ditanyakan kepada guru mata pelajaran tersebut atau ke orang tua ya siapa tahu ngerti. Jadi jangan malu untuk bertanya. Nomor 7, ini juga salah satu poin penting ya sebenarnya. Ini bisa memengaruhi efektivitas pembelajaran kalian juga, yaitu jangan lupa untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan hanya kepentingan duniawi ya, tapi juga ada urusan spiritualnya lah. Jadi jika kalian lalai atau malas dalam beribadah, jadi hasil dari pembelajaran kalian itu tidak seefektif atau tidak sebagus orang yang taat beribadah atau tidak lupa ya, tidak bermalas-malasan dalam urusan beribadah tadi. Jika ditanya, apa sih tips saat mengerjakan ASPD dari kamu? Oke, akan saya jawab juga di video ini. Jadi nomor 1, jangan panik dalam mengerjakan soal. 2, banyak berdoa ya, karena itu juga salah satu poin kunci kesuksesan kalian. Yang ketiga, jika sudah selesai, koreksilah jawaban kalian. Mengoreksi jawaban bisa memperkecil kemungkinan salah ya, karena mungkin kalian salah menyilang jawaban atau tidak fokus mungkin saat mengerjakan soal. Nomor 4, jangan malu bertanya, apalagi kalau ASPD biasanya bertanya yang mengawasi kan dari luar ya. Jadi walaupun yang mengawasi dari luar, tetap jangan malu bertanya tentang mungkin ada soal yang tidak jelas atau pengisian lembar jawaban, ketidaklengkapan lembar soal atau lainnya. Oke, itu saja dulu tips sukses ASPD ala Zaki Lukmanul Aziz. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, Zaki Lukman Official. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian, saya Zaki Lukmanul Aziz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.